Jadi bagaimana supaya ruh kita itu tetap dalam keadaan fitrah dan suci dia? Berilah ruh kita itu pakaiannya. Pakaian ruh itu adalah ilmu hakikat tauhid, mengesahkan Allah. Karena ruh inilah yang berjanji di hadapan Allah. Ruh inilah yang berbaiat kepada Allah. Belum ruh itu dibungkus oleh tubuh jasmani. Dia telah berjanji di hadapan Allah itu. Apa kata Allah? Alastu birabbikum. Bukankah aku ini adalah Rabbmu? Aku ini adalah Tuhanmu? Maka apa jawaban sekalian ruh? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah. Engkau adalah Rabb kami. Kami yang bersaksi ya Allah. Anta Rabbi wa ana abduka. Ashhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi. Tidak ada ilah. Yang aku sembah, yang aku tuju, yang aku nyatakan. Melainkan hanya engkau ya Allah. Itu kata ruh. Maka ketika itu pula lah Allah mengangkat saksi kepada ruh itu. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Aku juga bersaksi, kata Allah. Engkau adalah Muhammad, utusan aku, kata Allah. Maka ketika kita telah bersyahadat dan bersaksi di hadapan Allah, barulah Allah takdirkan kita ini 4 hal sebagai bukti janji kita kepada Tuhan. Apa 4 hal yang Allah tetapkan kepada diri kita? Langkahmu, rezekimu, pertemuan dan mautmu, aku takdirkan itu, kata Allah. Dan itu telah aku kalungkan pada lehermu masing-masing. Wa kulla insan alzamnahu ta'ira fi unukihi. Setiap diri kita ini, di mana amal perbuatan kita itu telah dikalungkan Allah pada leher kita masing-masing. Apapun yang terjadi pada diri kita, yang lampau sekarang maupun yang akan datang, baik terhadap orang kita cintai dan orang kita kasihi, semuanya itu catatan amal perbuatannya telah aku kalungkan pada lehernya masing-masing. Rupanya hidup ini Bapak Ibu tidak akan pernah keluar daripada takdir. Tidak ada bisa kita keluar daripada takdir. Ya. Kalaulah hidup kita tidak pernah keluar daripada takdir, itu artinya apa? Hidup kita ini hanyalah menjalankan ketetapan dan ketentuan Allah yang telah Allah tuliskan 50.000 tahun sebelum adanya alamnya. Ini yang dijelaskan oleh baginda Rasul kepada kita. Kata Allah, maqadirul khalaiq qabla ayyahlukas samawati wal ardi 50 alfa sana. Aku telah menuliskan, aku telah menetapkan takdir masing-masing daripada makhluk itu 50.000 tahun sebelum terjadinya alam. Dalam hitungan kita Bapak Ibu sama dengan 18.250.000.000 tahun sebelum adanya langit dan bumi. Itu sudah tertulis. Jadi tidak ada hidup ini kebetulan Bapak Ibu. Ya. Kita ada tidak pernah kebetulan. Kita hidup tidak ada kebetulan. Kita mati pun tidak ada kebetulan. Dapat bini, dapat udah tidak ada kebetulan. Dapat anak tidak ada kebetulan. Sakit, sehat, senang, susah, tidak ada kebetulan. Semuanya telah tertulis di dalam catatan kita. Maka disitulah kita mesti mampu memandang Allah di atas segala-galanya. Supaya hidup kita ini tidak galau. Tidak bakal camuk sihnya Bapak Ibu. Tidak rusuhnya Bapak. Ya. Supaya kita tidak gamal, tidak galau, tidak panik dalam menjalankan hidup. Maka serahkan kepada Allah. Pandang Allah di atas segala-galanya. Kalau sudah terpandang Allah di atas segala-galanya, jikalau Allah berikan kepada kita kebaikan dan kemuliaan, maka pandang di hati ini bahwa Allah sedang memperlihatkan akan kasih sayang dan kemurahan dirinya kepada kita. Maka disitulah kita mensyukurinya, karena itu adalah nikmat. Wa ma bikum bi ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang aku berikan kepada dirimu, semuanya itu kul min indillah, datang daripada aku, kata Allah.
Iza ta'udu nikmat Allah la tuhsuha. Jikalau kamu menghitung nikmat itu, kata Allah, pasti kamu tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Sekiranya Bapak Ibu, kita rajin beribadah, rajin kita beramal, banyak pun amal dan ibadah yang kita lakukan dalam hidup ini Bapak Ibu, itu belum sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Satu contoh saja, nikmat penglihatan. Satu nikmat penglihatan yang Allah titipkan kepada kita, itu belum sebanding dengan amal yang kita lakukan. Belum lagi namanya nikmat pendengaran. Belum lagi namanya nikmat lisan. Apatah lagi kalau amal kita itu dibandingkan dengan di surga, maka itu jelas tidak akan pernah sepadan dan sebanding dengan amal kita. Seiprit pun amal kita tidak menggoyangkan timbangan amal itu. Lalu apa yang mesti kita sombongkan di hadapan Allah? Begitu kita memahaminya. Maka pada saat kita ini juga diberikan Allah titipan ujian, musibah, ujian yang bertubi-tubi. Ketika itu pandang di dalam hati ini bahwa Allah sedang memperlihatkan kebesaran dan kekuasaannya pada diri kita ini. Maka disitulah kita menyikapi ujian itu dengan jalan sabar. Makanya Nabi katakan apa kepada diri kita ini? Tidak ada seorang muslim yang mana hati dan jiwanya telah jinak dan patuh kepada Allah, walaupun nur yang kecil masuk ke dalam kakinya, kata Rasul, melainkan nur yang masuk ke dalam kakinya, lalu dia sabar menyikapi, karena itu yang tertulis dalam catatan kitab Nuh 50.000 tahun sebelum adanya alam. Maka dengan sabarnya kita menyikapi ujian, masuknya duri ke dalam kaki, itu mampu menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita, mampu menaikkan makom dan derajat kita. Maka disitulah letaknya kita sabar menyikapinya. Ini yang katakan oleh Rasul, as-sabru kanzun min kunuzil jannah. Sabar itu adalah perbendaharaan surga. Kalaulah Bapak Ibu sabar dalam menyikapi ujian yang Allah titipkan kepada kita, rupanya perbendaharaan surga itulah diri Bapak Ibu ini. Disitulah letaknya. Rupanya orang dunia itu tidak pernah ada Bapak Ibu. Yang ada itu orang surga. Orang surga cuma yang ada. Orang surga itu beranak pinaknya itu bukan di surga. Orang surga beranak pinaknya menjalankan cerita Allah bukan di surga, tapi menjalankan cerita Allah di dunia ini. Makanya orang dunia ini tidak pernah ada, yang ada adalah orang surga. Kenapa? Sebelum Nabi Adam singgah turun ke alam dunia, Adam dan Hawa di surga tempatnya Bapak Ibu. Maka kembalinya Adam dan Hawa setelah meninggalkan dunia, tetap pulangnya ke surga itu. Ini yang mesti dipahami dalam menyikapi ujian. Sehingga ujian yang Allah berikan kepada diri kita itu pandang sebagai bentuk cinta dan kasih sayangnya Allah kepada kita. Dari mana kita ini menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang ikhlas dan tawakal, kalau Allah belum pernah memberikan ujian itu kepada diri kita? Apa kata Allah Bapak Ibu? Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma yatikum masalul ladzina khalu min qablikum. Jangan kamu mimpi, jangan kamu mengira-ngira bahwa dirimu itu adalah ahli surga, dirimu itu adalah kekasihku, kalau belum nyata ujian aku titipkan kepada dirimu, kata Allah. Kalau sudah nyata ujian Allah titipkan kepada diri kita ini, lalu kita sabar menyikapinya, kita ikhlas menyikapinya, karena itu datang daripada Allah yang maha baik, datang daripada Allah yang maha tahu dan mengerti. Insya Allah hasilnya tetap adalah baik. Ini yang dikatakan oleh Allah. Ini inda zanni abdi bi. Aku ini menurut saksangka hambaku kepada aku. Kalau saksangkanya baik, insya Allah baik hasilnya. Kalau saksangkanya buruk, jelek, juga buruk hasilnya. Jadi kalau hati ini telah tajam, rohani kita telah bersinar,
memandang Allah di atas segala-galanya, insya Allah kita tidak akan pernah berburuk sangka kepada Allah itu Bapak Ibu. Mampu kita mengambil hikmah dan iktibarnya. Ini yang dikatakan oleh Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Sesuatu yang kamu anggap jelek, kamu anggap buruk, menyedihkan kamu, membuat kamu itu panik, gelisah, susah. Padahal itu baik bagi dirimu, kata Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sesuatu yang kamu anggap baik dalam hidupmu, dalam mindsetmu, padahal menurut aku itu jelek hasilnya. Apa sebabnya? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Aku ni Allah, aku maha tahu terhadap dirimu. Kalau aku maha tahu terhadap dirimu, maka kamu jangan sok tahu, kata Allah. Jangan tua pula asari daripada Tuhan, Bapak Ibu. Ya, jangan kita itu lebih tua pula daripada Allah. Engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Aku lebih tahu, kata Allah. Kalau Allah lebih tahu terhadap apa yang diperbuat oleh hambanya, maka ketika kita tidak mampu mengambil hikmah dan iktibar dari setiap peristiwa yang terjadi pada diri kita, di luar diri kita, kepada istri, kepada suami, kepada anak, cucu dan menantu, jagalah kebeningan hati dan kesucian jiwa itu untuk tetap selalu berhusnuzon kepada Allah. Karena Allah itu Bapak Ibu selalu memberikan surprise kepada kita, Bapak Ibu. Ya, di mana letaknya? Nih, bermain rasio, bermain rasa kita. Kadangkala Allah itu selalu membungkus sorga itu dengan musibah-musibah. Allah bungkus sorga itu dengan ujian yang bertubi-tubi. Ya, membuat hatiku gondok, Bapak Ibu. Berbulu hatiku bangka, hanya menengok kadang menantu tigo sih gambarnya. Lama-lama diperhatikan keluar tariang-tariang itu, bertanduk-tanduk keluarnya. Ya? Nah, ketika kita mampu menyikapi itu dengan baik, rupanya ketika dibuka bungkus daripada ujian dan cobaan itu, di sebalik bungkus itu sorga rupanya, Bapak Ibu. Makanya tak boleh kita sangka dan suzon kepada Allah. Kadangkala Allah bungkus neraka itu dengan kejayaan, dengan kesuksesan, sehingga kita lupa kepada Allah, lupa kita bersyukur kepada Allah. Lalu terbetik hati ini, aku sukses karena aku jaya karena aku. Ketika itu kita telah menyandingkan Allah dengan keakuan kita sendiri. Pada saat kita lupa, ketika kita buka bungkus kemuliaan tadi, rupanya di dalamnya adalah neraka isinya. Maka itulah rahasianya. Jaga hati, jaga ruhani. Jangan sampai berburuk sangka kepada Allah itu. Kalau kita berburuk sangka kepada Allah, Bapak Ibu, dengan siapa kita mesti berbaik sangka lagi? Dengan Allah saja, Bapak Ibu, kita dah berburuk sangka. Ini yang dikatakan Allah tuh. Malam yasbir bil bala'i walam yarda bi qada'i falyakhru tahta samai wal yatub roban siwaya. Barang siapa yang tidak sabar dengan ujian yang aku titipkan, bukan aku timpakan. Tak sabar dia dengan ujian sakit yang aku titipkan kepada dirinya. Walam yarda bi qada'i. Lalu dia tidak ridho dengan ketetapan aku. Padahal dia telah mengakui aku ini sebagai Rabb-Nya. Namun dia tidak ridho. Falyakhru tahta samai. Keluarlah kamu dari kolong langit ini. Wal yatruk roban siwaya. Carilah Tuhan lain lagi selain daripada aku, kata Allah. Bangi Tuhan, Bapak Ibu. Leto bangi. Pamerang para bu Tuhan. Kalau Allah usir kita dari langit dan bumi ini, adakah langit dan bumi yang selain Allah yang punya? Nggak ada, Bapak Ibu. Kalau kita diusir sama ayah kita, kita bisa tempat kakak kita, bisa kita tempat adik kita, bisa tempat sahabat kita. Tapi kalau Allah yang mengusir kita, diusir tagaknya oleh Tuhan, Bapak Ibu. Angkat kaki dari bumi gua, kata Tuhan. Kamanya wak ke hijrah oleh Bapak Ibu. Nggak ada bumi yang lain lagi, Bapak Ibu, selain Allah yang punya. Makanya kalau kita tidak sabar kita, tidak istiqomah kita, maka Allah marah kepada kita itu. Maka yakin kita dengan janji Allah.
Yakin kita dengan jaminan Allah, yakin kita dengan kemampuan Allah. Karena Allah itu la tukhliful mi'ad. Allah tak pernah memungkiri akan janjinya, berkata tidak pernah bohong, berjanji tidak pernah mungkir. Apapun yang Allah takdirkan kepada diri kita, Allah tidak ada maksud untuk menzolimi dan menganiaya kita ini, Bapak Ibu. Apa kata Allah? Innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya aku tidak pernah berbuat zolim, berbuat aniaya kepada dirimu. Tak ada keinginan aku membuat kamu sedih, membuat kamu menangis dan kecewa. Apalagi membuat kamu sakit hati kepada aku, kata Allah. Aku buat takdir itu dengan kasih sayang, dengan bismillah aku tulis. Ya. Dikusai-kusai Tuhan dulu Bapak Ibu, dengan lemah lembut Allah itu menetapkan itu. Tapi siapa yang merasa dirinya terzolimi dan teraniaya dengan takdir yang aku tentukan, kata Allah, karena hatinya belum mampu memandang aku sebagai Rabb-Nya. Tak mampu dia memandang aku ini cinta dan sayang kepada dirinya. Buktinya apa, Bapak Ibu? Allah itu sayang dengan diri kita. Kalaulah Bapak Ibu kita yang hadir ini sayang kita dengan diri kita, Allah itu lebih sayang lagi dengan diri Bapak Ibu dibandingkan sayangnya kita terhadap diri kita. Kalaulah ayah ibu kita mondek nyawa, itu mondek, emak nyawa, sayang kepada anak-anaknya, sayang kepada diri kita. Rupanya Allah lebih sayang lagi kepada kita dibandingkan sayangnya ayah bunda itu kepada anak-anaknya. Pernah Rasulullah menguji seorang ibu-ibu. Ini mewakili ibu-ibu. Apa kata Rasulullah? Ini siapa ini ibu? Ini adalah anak aku ya Rasulullah. Ya. Maukah ibu membakar anak ibu itu? Tidak ya Rasulullah. Ya. Kenapa tidak mau, kata Rasulullah? Ini adalah jantung hatiku ya Rasul. Ini adalah kasih sayangku ya Rasul. Apa kata Rasul? Wahai ibu, kalau ibu cinta dan sayang kepada anak ibu, maka Allah lebih sayang lagi kepada anak ibu dibandingkan sayangnya ibu kepada anak ibu. Begitu Rasulullah menguji seorang ibu. Kalaulah ibu itu sayang kepada anaknya, lalu dia tidak mau membakar anaknya, maka Allah lebih sayang kepada anak itu dibandingkan sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Makanya sayang Allah kepada kita nggak ada batas, nggak ada tepinya, Bapak Ibu. Maknanya, Allah tidak pernah memperlakukan hambanya sebagaimana hamba memperlakukan sesama hamba. Allah tidak pernah memperlakukan manusia sebagaimana manusia memperlakukan sesama manusia. Akan tetapi Allah memperlakukan hambanya sebagaimana Allah memperlakukan terhadap dirinya. Allah memperlakukan sayang dan cintanya kepada kita sebagaimana Allah memperlakukan cinta dan sayangnya terhadap dirinya sendiri. Begitulah kasih sayang Allah itu tidak ada betih. Makanya Allah katakan apa? Inilah ghafarun liman taba wa amana wa amila summa tada. Aku ini Allah Maha Pengampun bagi hambaku yang mau rujuk dan kembali kepada aku. Sekiranya dosanya sebesar bukit dan gunung, sebanyak buih di lautan, jika dibandingkan dengan ampunan dan rahmat aku, kata Allah, maka ampunan dan rahmat aku lebih besar lagi jika dibandingkan dosanya. Itu artinya, jikalaulah rahmat Allah, ampunan Allah itu lebih luas daripada dosa kita, lebih besar daripada maksiat kita. Namun siapa yang rujuk dan kembali kepada Allah, Allah terima taubat kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Lalu dia beriman dan istiqomah beramal soleh sampai habis usia umurnya, maka aku terima taubatnya, aku ampuni segala dosa-dosanya, aku jadikan dia menjadi kekasihku, kata Allah. Begitu sayangnya Allah. Makanya kita, Bapak Ibu, tidak boleh sangka dan suuzon kepada Allah. Makanya setiap ujian yang kita terima, ujian yang kita lalui dalam hidup ini, ya, pandanglah itu sebagai pengasah supaya hati kita betul-betul tajam kepada Allah. Contoh Bapak Ibu,
Kalau Bapak Ibu beladang sawit di sini, ya, udah 6 bulan tidak pernah diperhatikan. Sekali pergi ke ladang sawit, rupanya udah banyak apanya, rumputnya Bapak Ibu, udah tinggi-tinggi ilalangnya. Bapak Ibu membersihkan ilalang dan rumputnya itu. Rupanya sabitnya dibawa, ari yang dibawa, parang yang dibawa, tumpul pula matunya Bapak Ibu. Majal. Majal matu tetap tajam. Bagaimanapun Bapak Ibu membersihkan dengan kekuatan tenaga, payah, sulit bersihnya Bapak Ibu. Kenapa? Matanya tumpul dan majal. Lalu muncullah ide, bagaimana supaya ilalang dan rumput ini cepat bersihnya. Sedangkan parangnya tumpul, sabitnya tumpul. Maka diasahlah Bapak Ibu. Nah, kalau kuat kali tumpulnya digerinda. Walaupun digerinda muncul percikan api, jangan Bapak Ibu khawatir, parang itu akan patah. Lihat hasilnya setelah diasah dan digerinda. Setelah diasah, lihat hasilnya adalah tajam dan mengkilap. Ketika sudah tajam dan mengkilap, rambahkanlah Bapak Ibu. Bersihkan, cepat bersihnya itu. Itu maknanya. Apabila Allah titipkan ujian kepada kita, sebenarnya Allah sedang menggerinda hati kita. Supaya hati kita itu betul-betul tajam sandarannya kepada Allah. Kalau hati kita telah kuat, sandarannya kepada Allah, sudah kuat tempat bergantungnya kepada Allah. Ketika itu kita merasakan innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah beserta kami, Allah beserta aku. Apa kata Allah? Aku senantiasa menyertai dirimu di mana saja kamu berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku, dianya Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Ambil dengan rasa. Di mana ada kamu, di situ ada aku, kata Allah. Tilik lagi ke dalam, di mana ada aku, disitulah nyatanya Allah. Karena Allah itu akhata bin nas. Allah itu sudah wujud meliputi akan diri kita ini, zahir dan batin. Kalaulah hidup kita ada bersama Allah, innallaha ma'ana, maka Bapak Ibu adalah salah satu syarat wali Allah sudah terpenuhi itu. Karena inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu, dia tidak pernah risau, tak pernah gelisah, tak pernah khawatir dalam menjalankan hidup dalam dunia, dan tidak pernah takut dalam menjalankan kehidupan di akhirat itu. Karena dirinya sudah betul-betul bersama Allah. Inilah yang diingat oleh Rasul kepada kita. Kun ma'allah. Hiduplah kamu selalu bersama Allah. Hadirkan hati, hadirkan rohani kepada Allah. Ketika kita melangkah bersama Allah, ketika kita bicara bersama Allah, ketika kita memandang bersama Allah, ketika kita mendengar bersama Allah, insya Allah kita akan nyaman dan kita akan aman. Karena kita sudah berada dalam dekapan Rahman dan Rahimnya Allah itu. Tapi apa kata Rasul? Fa in lam takun ma'allah fakun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah. Kalau belum hadir hatimu bersama Allah, jiwamu belum hidup bersama Allah, maka hendaklah kamu hidup beserta orang-orang yang telah bersama Allah. Cari guru, cari mursyid, cari sahabat, cari teman. Yang mana guru, yang mana sahabat dan temanmu, hati dan jiwanya telah hidup bersama Allah. Maka wajib kita ini menuntut ilmu. Wajib kita itu berguru. Menuntut ilmu itu tidak ada batasannya Bapak Ibu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Itu maksudnya tuntut ilmu sampai mati. Lai banguk juga baru wajib untuk ilmu itu. Ya, makanya jangan lupa banguk Bapak Ibu. Lupa banguk mati. Jangan lalu kami takinkan sama-sama gitu. Ikut lebih parah kalau pakai keringet. Bersama Allah. Kalau kita sudah mendapatkan teman, sahabat, guru dan mursyid, insya Allah yusiluka ilallah. Dia mampu menghantarkan rohani kita untuk bisa berliku dengan Allah. Guru banyak Bapak Ibu, tapi mursyid payah mencarinya. Nih, hadirkan hati kepada Allah itu. Dipertajam pandangan rohani kita.
Maka hendaklah kita wajib bertauhid, mengesakan Allah. Karena ilmu tauhid inilah pakaian bagi ruh. Bungkus ruh kita itu dengan bertauhid, mengesakan Allah. Esakan zatnya, esakan sifatnya, esakan asmanya, esakan afalnya. Sehingga betul-betul tidak lagi terpandang dan tertilik akan keakuan diri kita yang merasa diri kita ini yang wujud. Kalau tidak lagi terpandang akan keakuan diri kita ini yang merasa wujud, maka disitulah betul-betul nyata Allah itu senyata-nyatanya pada dirimu. Pada saat engkau tidak ada lagi bersifat wujud dan bersifat hayat itu. Syaratnya memang Bapak Ibu, kata Nabi, namu Bapak Ibu berhenti jadi orang. Tuh saya tuh. Keluar Bapak Ibu dari diri Bapak Ibu sendiri. Keluar kita dari keakuan kita. Jangan aduh merasuk ambu-ambu tuh, aden-aden tuh, kalau nak gara-gara aden tak jadi loh. Aden den naik ambo tak, aku tuh hilangkan itu batu licin tuh Bapak Ibu. Karena hakikat aden, hakikat aku, hakikat deyen itu Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang disembah, yang dituju, yang diagungkan, dibesarkan dan dinyatakan melainkan aku. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang disembah, yang diagungkan, yang dituju, melainkan Dia. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah, diagungkan, dan dibesarkan, melainkan Engkau. Rupanya, ana, huwa, anta, hakikatnya Allah. Itu yang mesti kita pahami. Jangan akunya kita, Bapak Ibu. Kalau disebut akunya kita, anggaplah namanya Pak Ardi ini ya. Ya, aku Pak Ardi, bilanglah aku Pak Ardi. 80 tahun mati dia sudah. Akunya siapa yang tinggal lagi itu? Akunya Allah. Bilanglah dia Pak Ardi, dia Pak Hardi, 80 tahun mati dia. Dia siapa yang tinggal lagi itu? Dia Allah cuma. Bilanglah engkaunya Pak Ardi, engkaunya Pak Ardi, 80 tahun mati dia itu. Engkau siapa yang tinggal? Engkaunya Allah. Maka mentauhidkan Allah itu betul-betul tidak lagi terpandang akan keakuan diri ini yang merasa diri kita ini yang berbuat. Selama diri kita ini terpandang, selama diri kita ini merasa, disitulah Nabi katakan wujudu kadzanbun, adanya pengakuan dirimu itu yang dosa itu. Selagi nampak diri kita ini yang memandang, selagi nampak diri kita ini yang mendengar, masih nampak kita yang berbuat, itu yang dosa, itu yang nifak batin, itu yang junub batin, itu yang katakan najis batin. Yang dikatakan najis batin, junub batin, nifak batin, pada saat dia tidak mengenal akan Allah. Selama dia tidak mengenal Allah, maka selama itu pula lah amal ibadahnya adalah hampa dan sia-sia. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah salat kalau kita tidak bermakrifat kepada yang kita ibadati. Ini yang diingatkan Nabi kepada kita. Kamin qa'imin hazumin sholati at-tabu wan nasab. Berapa banyak orang yang mendirikan ibadah sholat sampai usang batang tubuhnya nia, sampai lapuk batang tubuhnya, sampai lusuh. Ya. Tapi ibadahnya menjadi ibadah yang hampa dan sia-sia. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah yang dia lakukan, melainkan kata Rasul at-ta'ab wan nasab, hanya rasa capek, letih, panik sih yang dapat Bapak Ibu. Kalau bahasa ustaznya panik-panik awak ke ladang saja. Ya, kaparak rajin ke ladang kue tapi hasilnya do. Hampu saja. Masuk tong sampah sedonya. Le, ngerti Bapak Ibu bahasa ustaz tu? Le, kalau enggak rabab saya kenyampen itu. Capek-capek kita beramal, dah tua badan ini beramal, ya, beribadah. Tapi karena kita tidak mengenal Allah, maka ibadah kita itu menjadi ibadah yang hampa dan sia-sia. Itu maksudnya. Ya. Karena masih ada juga keakuan diri. Lalu bagaimana supaya amal ibadah kita itu diterima Allah?
menjadi amal yang bermarifat, mesti wajib kita itu mengenal Allah, supaya kita tidak menyanding-nyandingkan Allah itu dengan keakuan diri kita itu. Maka jangan dijadikan diri ini menjadi berhala di hadapan Allah. Siapa yang menjadikan dirinya berhala di hadapan Allah, Allah ingatkan apa? Waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Sesungguhnya bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu, Bapak Ibu. Ya, saking banyaknya manusia dan batu sebagai bahan bakarnya, sampai-sampai api neraka itu apa warnanya, Ibu-ibu? Lah pernah Bapak Ibu nengok api neraka apa? Kalau Ustaz sampaikan pula, begitu seolah-olah Ustaz lah keluar dari neraka. Api neraka itu saking panasnya Bapak Ibu, warnanya hitam pake. Hitam pake ya, pake hitam ya. Saking anginnya hitam Bapak Ibu. Ya. Tuh. Itu jangan dijadikan. Maka ku anfusakum. Jaga dirimu, pelihara dirimu. Kalau kita sudah mampu menjaga dan memelihara diri daripada azab sisa neraka, baru ahlikum nar. Jaga keluargamu. Yang dikatakan keluarga itu ya ayah, ibu, anak, suami, istri, anak, itu keluarga. Secara zahir. Tapi keluarga secara hakikat, mana yang dikatakan keluarga yang mesti dijaga? Yang dikatakan keluarga yang mesti dijaga pada diri itu, nih tangan ini keluarga nih, jangan sampai dimakan api neraka nih. Kaki ini keluarga nih, mata, telinga, hidung, muncung tuh keluarga tuh. Jangan sampai dimakan oleh api neraka. Maka wajib kita itu mengenal Allah. Tauhidkan Allah itu. Karena di ruh ini tempat memandang sifat jalalnya Allah, Bapak Ibu. Jalal. Sifat kebesaran Allah itu nampaknya itu pada ruh. Cobalah Bapak Ibu, kalau ada batang tubuhnya, tapi tak ada ruhnya, apa namanya itu Bapak Ibu? Namanya tuh. Ada ruhnya Bapak Ibu, nah ada batang tubuhnya. Apa namanya itu? Ruhnya ada, batang tubuh tak ada. Nah. Antu. Ada tubuhnya, ada ruhnya, tak ada hatinya. Apa namanya itu? Mati rasul. Jadi untuk memandang sifat kebesaran Allah itu, ini pada ruh itu. Inilah, maka disitulah kita berzikir, melafazkan lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar itu di ruh itu letaknya. Nih, Allahu Akbar. Jadi mesti jelas alamatnya setiap berzikir itu. Jadi berilah pakaian ruh itu dengan cara bertauhid. Lihat, kalau sudah sempurna ilmu syariat kita, ilmu syariat fikih yang nampak pada batang tubuh, karena di situ memandang sifat jamalnya Allah. Kalau sudah sempurna ilmu tarikat tasawuf kita, nampak pada hati, karena di situ tempat memandang sifat kamalnya Allah. Kalau sudah sempurna ilmu hakikat tauhid kita, nyata pada ruh, tempat memandang sifat jalannya Allah, maka buah dari ilmu syariat, tarikat dan hakikat, barulah mendapatkan ilmu ma'rifat. Kalau sudah mendapatkan ilmu ma'rifat, barulah terbuka namanya sir, rahasia. Orang yang sudah terbuka rahasia pada dirinya, terbuka rahasia hidup, terbuka rahasia mati, terbuka siapa dirinya, terbuka rahasia Allah, itulah dia telah mendapatkan namanya ilmu hikmah. Wa may yu'til hikmata may yasha faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang telah mendapatkan ilmu hikmah, kata Allah, sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat luar biasa, tidak sebanding dengan nilai dunia dan seisinya ini. Ilmu sir. Maka tidak ada orang bisa mendapatkan ilmu ma'rifat kalau dia tidak bersyariat, kalau dia tidak bertarikat, kalau dia tidak berhakikat. Jalan untuk mendapatkan ilmu ma'rifat hikmah, ingin terbukanya rahasia, mesti kita itu syariat yang bertarikat, tarikat yang berhakikat.
Iko yang dikatakan Bapak Ibu, tigo tungku sejarangan namanya. Tahu tigo tungku sejarangan? Nah, nih. Nah, ini Ustaz buat contoh ini. Syariat, thariqat, dan hakikat. Syariat, thariqat, hakikat. Nah, yang ma'rifatnya tungkunya, lihat. Bisanya berdiri tungku itu apabila didirikan di atas tungku syariat, thariqat, dan hakikat. Lihat. Maka kita wajib bersyariat, berthariqat, dan berhakikat. Tubuh kita ini wajib bersyariat. Hati kita ini wajib berthariqat. Ruh kita wajib berhakikat supaya sampai kepada makrifat. Coba kurangkan salah satu dari yang tiga ini. Kita berthariqat, bersih hati kita. Kita berhakikat, bening jiwa kita. Tapi kita tidak bersyariat. Nah, lihat. Nah, jatuh dia Bapak Ibu. Oh, syariat kita bagus. Bagus syariatnya. Thariqatnya bagus. Tapi tidak berhakikat dan juga nggak selesai juga Bapak Ibu. Jatuh juga dia. Kita bersyariat bagus. Hakikatnya cantik. Tapi berthariqat tidak juga ada gunanya. Ketiga-tiga ini mesti sempurna pada diri kita supaya mendapatkan namanya makrifat itu. Jadi jangan dianggap remeh, dianggap sepele hal-hal syariat Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu, Ustaz mau nanya sama ibu-ibu nih ha. Kalau ibu-ibu beli pisang di pasar, ya, mana yang murah harga pisang yang digantungkan itu, yang terbuka kulitnya dengan yang masih terbungkus pisang itu dengan kulitnya ibu-ibu? Yang paling mahal apa? Yang dibungkus. Yang paling murah? Nah, padahal Bapak Ibu, ibu-ibu beli pisang, ya kan? Walaupun tidak dimakan kulitnya, kenapa ibu-ibu mau beli pisang yang mahal juga? Belilah pisang yang tidak ada kulitnya, murah lagi. Apa sebabnya tak mau beli pisang yang murah, tidak ada bungkusnya? Padahal murah itu kan? Apa sebabnya ibu? Ibu tak mau beli pisang yang tidak ada kulitnya itu? Padahal itu murah. Ibu beli pisang bungkus, ada kulitnya, tapi mahal. Padahal kulitnya tak dimakan. Mana pinginnya ibu-ibu? Beli pisang dapat kulit atau beli pisang ada kulitnya? Beli pisang itu ada kulitnya. Walaupun mahal, dan mahalnya itu tidak akan pernah kita makan kulitnya. Dengan ada kulit itulah terbungkusnya isinya tuh. Terjaga dan terpelihara isinya. Ketimbang pisang yang sudah terbuka kulitnya, ragu kita Bapak Ibu. Itu mesti syariat itu perlu. Wajib tuh. Ya? Wajib kita bersyariat. Nah. Jadi setelah kita buka kulitnya, barulah nampak isinya. Nah, makanlah isi itu. Setelah kita makan isinya pisang tadi, barulah di situ dapat rasa. Karena rasa itu di dalam isi. Setelah dapat rasa, di situlah dapat nikmatnya. Jadi kuncinya untuk mendapatkan nikmat, dapatkan rasa. Untuk mendapatkan rasa, makan isinya. Untuk mendapatkan isi, buka kulitnya. Kulit itu tubuh nih ha. Kau jangan babaju le basarawain dak dah. Oke payah Pak. Perlu tuh, wajib tuh Bapak Ibu. Makanya Nabi contoh yang sempurnanya. Ya, sempurnakan ini semua supaya kita bisa mendapatkan ilmu hikmah. Nah, kalau kita sudah mendapatkan ilmu hikmah, maka disinilah kita memandang sifat koharnya Allah tuh Bapak Ibu. Sifat koharnya Allah tuh, perkasanya Allah. Kalau kita sudah mendapatkan ilmu hikmah, maka terlihatlah sifat kebesaran Allah situ. Barulah kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Ini dia. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.